museum ini ada jiwa-jiwa yang terperangkap dan meminta bantuan ke kita. Ciao ragazzi, come state? Welcome back to our channel with me Nindi. Seperti biasa, kalau aku sendirian berarti aku mau share cerita horor Italia. Kenapa sih pakai ini? Bad hair day, nggak apa-apa lah ya. Daripada kayak singa turun gunung, mending gue pakai ini. Jadi kali ini, aku lupa tanya, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sehat-sehat saja? Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan sampai sakit, lagi pergantian musim, jadi musim penyakit. Ngomong gitu aja repot. Oke, jadi kali ini aku mau share tentang 8 tempat paling horor di Italia. Kalian tahu gak sih kalau sekarang tuh wisata horor udah jadi kayak a new trend of tourism. Jadi kayak sekarang tuh banyak banget travel agent atau website yang mereka itu sengaja menampilkan ini loh tempat yang horor, terus di bawahnya ada kayak book a place to stay nearby, kayak booking tempat buat tinggal di sekitar lokasi itu gitu. Jadi sepertinya peminat wisata horor ini sangat meningkat ya. Menarik, aku pun ingin mencoba kapan-kapan. So guys, let's start to the list. Jadi di Italia itu banyak banget tempat-tempat yang dipercaya kalau tempatnya itu haunted atau berhantu. Yang pertama adalah Chapel of the Dead atau kapelnya orang-orang yang sudah meninggal. Letaknya ada di Otranto, yaitu di Italia Selatan dekat Puglia. Kayaknya Italia Selatan tuh emang sumber cerita horor ya, banyak banget. Jadi tempat ini berisikan kurang lebih 813 tengkorak atau mumi dari martir-martir yang meninggal dengan cara dipenggal pada tahun 1480. Jadi di masa itu terjadi pembunuhan besar-besaran atau massacre yang sebenarnya nggak terlalu dipublikasikan ya, tapi pernah terjadi di tahun tersebut. Dan yang menjadi korbannya adalah para martir yang mereka meninggal dengan cara dipenggal. Sebenarnya tempatnya tuh nggak yang ghostly, tapi ya serem aja karena banyak tengkorak-tengkorak di dalam chapel tersebut. Selanjutnya adalah tempat kedua, yaitu Cadario in Venice atau rumah dari Cadario yang ada di Venesia. Kenapa sih rumahnya berhantu? Padahal rumah ini termasuk salah satu rumah mewah yang ada di Venice dengan arsitektur dan desain yang sangat bagus, artsy dan mewah. Tapi kenapa jadi berhantu? Karena konon katanya siapapun yang tinggal di rumah ini dia akan mati secara mengenaskan. Dan korban pertama dari rumah ini adalah anak-anak dari si pemilik pertama rumah ini, Cadario atau Dario family. Jadi anak-anaknya atau 2 orang anaknya dari Dario ini, dia meninggal yang pertama dengan cara bunuh diri, dan yang kedua dia meninggal karena ada seorang pembunuh yang masuk ke rumahnya dan kemudian menewaskan anak dari Dario. Dan sejak itu siapapun yang tinggal di rumah itu pasti akan berakhir mengenaskan, sehingga rumah ini disebut sebagai rumah yang terkutuk dan berhantu. Jadi rumah ini sudah berdiri sejak abad ke-15 dan rumah ini dimiliki dan didesain oleh Dario sendiri. Jadi total korbannya sih sebenarnya nggak bisa dipastikan ya, tapi setelah kasus anak dari Dario ini meninggal dengan cara bunuh diri dan dibunuh, ada 2 kasus serupa yang terjadi di rumah ini. Jadi ada lagi orang yang bunuh diri dan ada lagi orang yang dibunuh di rumah ini.
Dan selain itu ada lagi 13 dari owner yang meninggal secara misterius di rumah ini. Maksudnya 13 owner itu habis Dario out atau nggak tinggal di rumah itu lagi, kan rumah ini pindah kepemilikan ya, jadi ada 13 pemilik lah ke depannya gitu, dan 13 orang ini meninggal dengan cara misterius seperti itu. Creepy ya, kemungkinan terkutuk nggak sih kalau kayak gitu? Coba komen di bawah, aku nggak ngerti deh, menurut kalian ini beneran rumahnya terkutuk atau kayak rumahnya tuh alive dan suka minta korban. Yang ketiga, ini pasti kalian udah pernah dengar kalau kalian nonton video-video aku yang sebelumnya tentang Capuchin Catacomb, tentang katakom Capuchin yang ada di Palermo, Sicilia. Kalian pasti inget dong kenapa sih tempat ini bisa dibilang termasuk salah satu yang haunted atau yang serem di Italia. Karena di dalam Capuchin Catacomb ini, atau katakom Capuchin ya, bener yang mana sih, public deh. Jadi karena di dalam katakom Capuchin ini ada 8.000 mumi kurang lebihnya. Dan kalian pasti ingat ada satu mumi yang terkenal banget, yaitu mumi seorang anak kecil bernama Rosalia Lombardi yang tiba-tiba tuh membuka matanya. Dan selain mumi dari Rosalia Lombardi yang tiba-tiba membuka matanya itu, banyak juga terjadi kasus-kasus lain di katakombe Capuchin ini. Seperti contohnya turis yang kesana tuh tiba-tiba mendengar kayak ada yang bisik-bisik, terus seperti suara whistling, apa sih whistling? Kayak orang bersiul. Nah, kayak ada yang bersiul-siul, kayak ada yang bisik-bisik. Terus habis itu juga ada yang menyaksikan kalau kerangka yang ditaruh di katakom Capuchin itu berubah posisi. Jadi misalnya pas dia passing by di suatu daerah, di suatu lokasi, muminya ada di sini. Tiba-tiba pas dia lewat lagi, muminya ada di sini gitu. Jadi kayak berubah posisi. Gimana menurut kalian, apakah itu real atau mungkin emang ada orang yang mindahin? Terus kalau suara bisikan sama whistling itu kan kadang-kadang bisa aja itu suara angin, ya nggak sih kalau kita mau berpikir logik. Tapi anyway, seperti itu kurang lebih kenapa dibilang katakombe Capuchin ini termasuk salah satu tempat yang horor di Italia. Selanjutnya ada The Mummy of Ferentino yang terletak di Umbria. Jadi ini tuh sebenarnya bukan tempat yang ghostly gitu, tapi bisa dibilang termasuk salah satu tempat seram di Italia. Kenapa? Karena di dalamnya ada muminya, seperti namanya. Jadi mumi-mumi yang di sini itu terkenal karena gimana ya? Sebenarnya mereka tuh bukan dimumiin gitu, tapi mereka itu pas meninggalnya bukan terkena sih. Jadi kan kalau misalnya orang meninggal itu pasti ada bakteri atau apa sih, jamur ya, pokoknya mikroba lah, yang membuat terjadi penguraian di tubuh kita atau decomposing. Tapi anehnya kalau di The Mummies of Ferentino ini decomposingnya tuh nggak yang normal gitu. Jadi beberapa muminya tuh gimana ya, bentuk tengkoraknya misalnya di rambut nih, rambutnya tuh masih ada, terus beberapa bagian dari wajahnya tuh masih ada. Jadi kan seram ya, nggak yang fully skeleton, tapi kayak masih ada part-part dari tubuhnya tuh yang masih nempel gitu. Makanya orang bilang tuh creepy bukan karena sekedar mungkin tempatnya angker, tapi bukan terblow up karena angkernya, tapi karena mumi-mumi yang ada di situ tuh bentuknya nggak wajar. Dan di situ juga ada mumi dari seorang ibu dan anaknya. Terus yang paling absurd di situ ada mumi seorang lawyer yang dibunuh, dan di sebelahnya ada mumi dari si pembunuh lawyer ini. Kayak absurd banget gak sih? Tapi penasaran juga ya, kayaknya pengen tahu kayak gimana sih mumi yang nggak decomposing dengan baik tuh bentuknya kayak gimana, seserem apa, seabsurd apa. Penasaran gak sih? Komen dong di bawah. Selanjutnya kita ke Museum Purgatory yang ada di Roma, atau museum ini juga dikenal sebagai The Museum of the Souls in Purgatory, Rome. Kenapa dibilang
Museum of the Soul atau museum dari jiwa-jiwa. Karena katanya sih, jadi museum ini adalah tempat terperangkapnya jiwa-jiwa orang yang ngambang nih, mau ke surga nggak bisa, mau ke neraka juga nggak bisa. Jadi dia trapped in the middle between heaven and hell gitu. Jadi jiwanya masih ngambang, mau kesini nggak bisa, mau kesini nggak bisa, dan mereka asking for help. Gimana caranya mereka asking for help adalah, jadi banyak kejadian-kejadian di mana orang yang visit museum ini kayak ngelihat apa sih, bekas-bekas telapak tangan gitu. Terus habis itu ada foto-foto ganjil. Misalnya kan kalau ke museum kita foto-foto nih, terus lagi foto cekrek, tadinya berdua jadi bertiga gitu kurang lebihnya. Jadi di situ kan ada sebuah buku doa. Jadi beberapa turis yang ke situ itu melihat ada bekas telapak tangan yang terbakar di buku doanya. Ya sebenarnya kayak gitu sih bisa dibikin ya, maksudnya apa sih yang nggak bisa di zaman sekarang gitu. Cuma in fact this place is already so old. Mungkin dari sebelum teknologi seberkembang sekarang, museum ini tuh udah ada. Jadi apakah mungkin untuk mengadi-ngadi kejadian seperti ini? Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya kalau di museum ini ada jiwa-jiwa yang terperangkap dan meminta bantuan ke kita supaya mereka bisa terlepas dari kegantungan ini? Kegantungan, mereka kan jiwanya ngambang nih, nggak sini nggak sini, jadi di tengah-tengah, dan mereka tuh minta bantuan ke manusia, entah dengan cara didoakan atau bagaimana. Yang penting mereka bisa nggak gantung lagi gitu. Kita aja digantungin nggak suka kan, gimana kalau kita tuh digantungin sampai meninggal? Itu lebih nggak enak lagi kan pastinya. Dan yang keenam adalah kota Triora. Kalian masih ingat aku pernah bahas cerita penyihir atau ilmu hitam yang ada di Italia, dan salah satunya terjadi di kota Triora. Kalau kalian masih ingat, kota itu terkenal sebagai the city of the witches atau kotanya para penyihir. Dan di situ ada sebuah tempat ritual yang terkenal yang bernama La Cabotina. Kalau kalian masih ingat ceritanya, di situ dulu pernah terjadi pembantaian 300 wanita yang dianggap penyihir. 300 wanita yang dipercaya penyihir itu disiksa di tempat itu. 50 dari 300 itu tadi dibunuh. Kemudian yang sisanya dimasukkan ke penjara. Sampai detik ini tempat itu masih terkenal sebagai kotanya penyihir. Dan kalau kalian ke kota Triora itu, kalian masih bisa menemukan museum yang didedikasikan bagi para perempuan korban insiden Witches of Triora itu. Sampai sekarang masih bisa. Sebenarnya dibilang horor banget sih enggak ya. Kalau aku sih lebih mikirnya tempat ini historical gitu, walaupun historicalnya tuh dark gitu, bukan yang historical tentang kemajuan peradaban atau apa, tapi lebih ke it has dark history yang ada di Italia, begitu aja sih. Yang ketujuh, ini sebenarnya bukan tempat horor, tapi menurutku ini tempat yang disturbing. One time aku kesana, walaupun aku nggak masuk, aku lihat sih dari luar, itu dari luar aja dia udah creepy banget ya. Next time deh kalau aku kesana lagi aku akan masuk. Jadi ini adalah museum penyiksaan yang ada di San Gimignano. Gimignano ini adalah kota kecil di dekat-dekat Florence, daerah Tuscany juga lah ya masuknya. Tempatnya tuh kecil, kotanya tuh kecil tapi cantik. Dan kota ini adalah kota yang terkenal dengan The Museum of Torture-nya atau museum penyiksaan. Jadi kalau kalian kesana, kalian tuh bisa lihat alat-alat yang dipakai untuk nyiksa orang zaman dulu. Kayak waktu itu sih yang aku lihat dari luarnya itu kayak ada apa namanya, borgol ya. Iya ya, pasung, borgol. Zaman dulu yang dari besi yang kayaknya gede dan berat banget. Terus habis itu
apa sih, dia kayak topi buat kepala gitu, mungkin dia mecahin kepala atau gimana, head crackers. Jadi kalau kalian makin masuk ke dalam tuh kalian bisa lihat kayak kursi penyiksaan, terus habis itu giliotina itu loh alat yang dipakai buat memenggal kepala orang, itu bahasa Italianya giliotina, seperti itu. Terus habis itu kalian juga bisa lihat Iron Maiden, itu semacam peti yang terbuat dari besi. Kalau zaman dulu itu hukumannya agak sadis ya, kalian dimasukin di peti besi itu entah dikubur hidup-hidup atau kalian dibuang ke laut. Kebayang gak sih, kalau kayu kan bisa kita hancurin nih, kalau besi kan nggak bisa. Jadi ya udah, kalian meninggalnya dengan cara yang tersiksa dan pelan-pelan di dalam peti besi yang nggak bisa dibuka. Sadis banget ya. Jadi museum ini lebih ke creepy karena alat-alatnya tuh asli dari zaman dulu, bukan alat buatan. Kayak nggak sih, nih alat-alat tuh dipakai zaman dulu tuh buat nyiksa berapa orang atau banyak orang gitu. Jadi museumnya menurut aku ya lebih ke disturbing daripada creepy gitu. Ini nggak horor, nggak yang scary atau banyak ghostly itu tadi, tapi ya disturbing lah. Kalian lihatnya alat-alat yang dipakai buat nyiksa orang. Dan dulu orang-orang yang disiksa menggunakan alat-alat ini bukan hanya kriminal, tapi kayak orang-orang Yahudi, terus habis itu homoseksual, terus kayak orang-orang yang menurut mereka tuh nggak sesuai dengan ajaran mereka pada waktu itu gitu. Kan era medieval kan masih kolot banget lah. Gimana menurut kalian? Apakah museum ini disturbing atau creepy? Terus menurut kalian, kalian tertarik nggak sih buat visit ke museum kayak gini? Last but not least, there's Poveglia yang ada di Venezia. Kalau kalian udah nonton video-video aku yang sebelumnya, aku udah pernah bahas tentang si Poveglia ini. Kenapa dia bisa haunted banget? Karena dulunya dipakai sebagai tempat karantina orang-orang yang terkena wabah pes. Jadi kurang lebih ada 160.000 orang yang dikarantina di Poveglia ini. Dan ujung-ujungnya mereka malah jadi kayak percobaan atau eksperimen bagi dokter-dokter di sana. Terus habis itu mereka juga dikubur dengan tidak layak. Dan sampai sekarang masih terkenal angker karena katanya kan sampai sekarang ini pulaunya kosong, tapi di situ ada sebuah gereja, terus kayak bell towernya tuh sering bunyi sendiri padahal nggak ada orang. Terus habis itu masih sering kedengar suara-suara aneh lah gitu. Jadi kalau ada nelayan atau orang yang kebetulan melintasi daerah itu tuh masih suka mendengarkan hal-hal aneh gitu. Terus udah gitu terakhir kali tuh ada wisatawan yang ke situ. Mereka kayak pengen nyoba bermalam di Poveglia, tapi ujung-ujungnya mereka kayak minta direscue sama ya tim rescue, padahal nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba mereka nangis ketakutan terus teriak-teriak minta tolong. Sampai sekarang nggak ada yang tahu sebenarnya apa yang terjadi ke para wisatawan tersebut. Poveglia ini bahkan disebut sebagai salah satu tempat paling berhantu di dunia. Jadi nggak cuma di Italia aja, tapi keangkerannya tuh udah terkenal sampai mana-mana. Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung ceki ke video aku tentang Poveglia gitu. So guys, that's all 8 tempat terhoror di Italia yang bisa dijadikan tempat wisata. Kalau kalian suka wisata horor, wisata mistis dan sebagainya, 8 tempat ini patut menjadi referensi buat kalian. Apakah kalian tertarik? Kalau aku sebagai wisatawan maunya ke Italia tuh lihat yang cantik-cantik gitu, maksudnya kayak bangunan-bangunan yang indah, terus tempat-tempat wisata alamnya juga bagus. Tapi kan orang kan seleranya beda-beda. Which one you prefer? Visit a normal tourism destination or you wanna try horror tourism? I wanna try. Just do it.
Kalau Luka kan tidak percaya dengan yang seperti itu. Jadi kalau dia dengar nih ada tempat horor, dia justru excited banget pengen nyamperin, berharap dia bisa ketemu yang alus-alus gitu. Kayak waktu itu aku ajak ke Lawang Sewu, dia ngotot banget pengen ke basementnya, padahal udah jelas-jelas ditutup dan ada tulisannya dilarang, tapi dia pengen banget ke situ. Ada nggak sih kalian yang curiosity-nya tuh kayak dia gitu ya? Gue pengen ke Itali khusus buat wisata horor. Coba gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik? Kalau kalian tertarik atau tidak, komen di bawah, jangan lupa. Dan terima kasih banget udah support selalu channel ini. Aku tidak bisa mengucapkan kata-kata lain selain terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Okay guys, if you like this video, don't forget to subscribe, like, and share. Ciao! Ya kan, kayak singa turun gunung kan rambut gue.